Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang lagi ada di Desa Regojambi, Kecamatan Regojambi. Itu ada musola baru di sini yang disebut musola Al-Fathuriyah. Itu nama dari ibu mertua saya yang alhamdulillah bisa membantu mewujudkan jadi usaha untuk membangun musola ini. Ini sebenarnya bagian daripada MI, Madrasah Islamiyah MO yang di Regojambi yang sudah terkenal sekali. Jadi ini sebenarnya ada beberapa wakaf, yaitu antara lain wakafnya ibu mertua saya Haji Fathuriyah, Hajah Fathuriyah. Kemudian ibu Hajah Ida itu juga anaknya Bu Hajah Fathuriyah, adik ipar saya, dan juga Pak Rukis suaminya. Jadi almarhumah Hajah Ida itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu dan bisa mewujudkan impiannya untuk membangun musola ini. Ini dulu rumah orang dan bersyukur bisa untuk semua orang, bukan hanya untuk siswa MI. Ini bisa untuk komunitas, mudah-mudahan ini bisa bagus dan insya Allah barokah. Dan semoga amal beliau yang bagus ini jadi amal jariah beliau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak niki sampun enten namine ibu-ibu guru ojo lali musola Fathuriyah MI Islamiyah Regojambi. Ojo aerobik keliru. Musola aerobik. Musola Fathuriyah MI Islamiyah Regojambi. Mak keluargane Haji Fathuriyah niki kula kan malah nanti kali nggih makanan kali Pak Robik. Ojo maninggahi masjid dadi dituku ya. Nggih Mas Jawi. Malang, enten masjid jadi dituku. Makanya sampai juga masjid, butuh buang. Para bapak, para ibu, sambutan terakhir saking keluarga besar almarhum Haji Fathuriyah ingkang diwakili oleh Pak Haji Habib saking Malang kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama, terutama ini Ketua PWCNU yang luar biasa dan Bapak Kepala MI. Saya tadi bikin teks gitu nama-namanya, tapi tidak saya sebutkan semua, terlalu lama. Tapi yang penting begini, saya sebenarnya dari Gintangan, asal dari Gintangan, lahir di sana. Bahasa Banyuwangi saya medok, tapi sekarang ini saya pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena akan masuk YouTube saya di sini. Ini lihat. Jadi supaya dibaca, subscribe YouTube saya itu bukan hanya Indonesia tapi luar negeri. Banyak kan malah dari Australia. Jadi mudah-mudahan ini didengar oleh orang-orang seluruh dunia begitu. Baiklah, sebenarnya begini ya. Jadi ceritanya Abah dan Umi itu dua mertua saya itu luar biasa. Saya menangis kalau mendengar ceritanya sejarah beliau itu. Luar biasanya apa? Itu semua hartanya, hampir sebagian besar hartanya itu untuk pendidikan. Saya kira Bapak tadi sudah menyebutkan. Dan terutama Umi, ibu itu ya, itu sebelum meninggal kira-kira 2-3 bulan, saya lupa, itu memaksa saya untuk mencari masjid yang sudah jadi, mau dibeli. Karena ada uang waktu itu. Dari ini penjualan itu ya, bares itu. Jadi waktu itu saya susah juga nyari masjid yang mana ada masjid yang sudah ngadeg dibeli itu loh. Enggak masuk akal kan. Tapi Allahu Akbar. Jadi ada teman saya punya panti, punya masjid sudah jadi dan alhamdulillah butuh dana. Saya nego, gimana kalau masjidnya tak beli? Bukan masalah begitu, tapi saya dananya kasihkan saya. Tapi enggak, ibu saya enggak mau, harus dibeli di wakafnya diganti nama ibu dan sebagainya. Beres dalam waktu beberapa
jam barangkali negonya itu. Jadi luar biasa itu. Jadi kejadian-kejadian seperti itu menimpa keluarga kami. Saya tidak menyebut keluarga yang supaya cepat ini, kalau diteruskan ini bisa berjam-jam. Tapi keluarga kami itu luar biasa itu, mendapatkan barokah, menurut saya barokah itu. Tidak kejadian yang ujuk-ujuk gitu. Contoh, saya 9 tahun tidak punya anak. Dan sudah ke dokter bilang kemungkinan tidak mungkin lah punya anak gitu loh. Karena ada masalah gitu loh. Alhamdulillah saya mendaftar belajar di luar negeri berkali-kali gagal. Sudah tes, dilalah, Allahu Akbar. Saya dipanggil waktu di Makassar belajar di sana, disuruh tes ke Amerika dan jebol, lolos. Padahal Inggris saya lemah. Inggris saya lemah nggak diterima, dikirim ke Amerika 3 bulan untuk belajar bahasa Inggris di sana. Jadi itu karomah-karomah yang saya tidak tahu itu barokah menurut saya. Dan di sanalah anak saya lahir. Andaikan saya tidak ke Amerika, kemungkinan besar tidak punya anak saya itu. Lahir anak pertama di sana. Terus anak saya yang pertama itu dulu susah cari biaya untuk S2. Bukan karena saya dosen mungkin dianggap mampu ya. S2 mahal sekali, apalagi di ITB. Dan alhamdulillah semester kedua dapat beasiswa full, penuh. Dan sekarang anak saya yang pertama itu yang lahir di Amerika dapat beasiswa full belajar di Portugal, bayangkan. Insya Allah Februari lulus, mudah-mudahan doakan aja. Anak saya yang kedua 8 tahun baru lahir. Dan sekarang alhamdulillah masuk kedokteran di UNS, Universitas Negeri 11 Maret Solo. Dan itu susah, bukan mudah lah. Saya kira udah tahu lah bagaimana susahnya. Bukan hanya susah masuknya, tetapi juga susah biayanya, mahal sekali. Dan alhamdulillah rumah sakit yang dia kerja membiayai seluruhnya, termasuk uang pertama yang 100 juta itu. Jadi alhamdulillah semua. Jadi itu luar biasa. Saya yakin itu karena amal kedua mertua kami itu. Saya tidak. Bahkan ini saya tidak ngerti apa-apa. Saya ini diutus ke sini karena Pak Rukisnya sakit habis umroh. Dan istri saya Senin itu harus mengajar. Dan itu luar biasa karena saya ini udah pensiun. Umur saya sudah 77. Alhamdulillah paringi sehat. Dan masih disuruh ngajar, tidak boleh berhenti. Ya masih ada HR lah dikit-dikit. Istri saya juga begitu, sudah 65-an. Dan alhamdulillah sekarang dipaksa untuk mengajar beberapa universitas. Rezeki lagi. Jadi saya kira itulah antara lain, saya tidak menyebut keluarga yang lain, tapi semua keluarga kami, keluarga besar kami alhamdulillah semua barokah dan sejahtera. Saya kira ini ada hubungannya, saya sebenarnya mau menyuruh Pak Saimul tadi untuk ceramah, tapi tidak perlu, saya cangking aja. Saya kira karena hadis itu barangkali ya. Jadi mambana masjidan lillahi ya, itu ada lillahi, karena lillahi itu penting. Banallahu lahu fil jannah mislahu. Saya yakin nanti ada amatan yang lain, banalul baita, ada yang mengatakan begitu. Tapi saya yakin itu kalau sampai sedoyo ya, mau bangun masjid, bahkan di sana ada satu hadis matanya ya Pak Saimul ya. Walaupun hanya sekedar untuk bertelur burung yang kecil sekali, jadi sedikit sekali. Bukan hanya satu boto ya, itunya ya, sumbangannya, tapi kecil banget, satu lubang itu udah dicatat oleh Gusti Allah. Dan insya Allah saya yakin itu, dan saya tidak pernah mengharapkan sesuatu terjadi kepada keluarga kami, tapi alhamdulillah keluarga kami sejahtera semua, alhamdulillah. Itu yang saya kadang-kadang menangis itu. Jadi bapak dan almarhumah bapak dan ibu itu luar biasa, selalu mengatakan, sampai sekarang ada satu hutang almarhumah, yaitu saya disuruh membangun masjid di klinik anak saya yang akan saya dirikan. Padahal uang biaya untuk klinik itu sudah ada, cuman masih musuh aset. Dan insya Allah masjid itu insya Allah kami bangunkan nanti insya Allah. Jauh lebih besar dari ini, mungkin 2-3 kali lipat dari musola ini. Kami sudah bercita-cita itu karena beliau waktu beberapa minggu mau meninggal selalu mengatakan tolong bangunkan, jangan lupa bangunkan. Nah, sekarang ini beliau punya rumah di sana, hasil sewanya selalu saya sumbangkan kepada masjid-masjid yang membutuhkan di Malang dan di sini juga di Banyuwangi kadang.
Saya kira itu pesan-pesan saya minta maaf karena saya sambil bergetar karena ini betul-betul luar biasa yang saya tidak bisa menceritakan yang sebenarnya. Jadi istri saya itu terkenal orang yang paling sehat. Naik haji itu paling kuat ya, tahun 2000. Sekarang umurnya udah 65 tahun, saya udah 77 tahun. Alhamdulillah saya sehat dan saya diundang kemana-mana untuk men-share ya, membagi-bagi tip-tip kesehatan. Insya Allah pada satu saat saya akan ceramah di sini tentang tip-tip kesehatan supaya semuanya sehat kan. Mas Ilham ini kan jauh dari saya umurnya, di bawah jauh kan. Dengan Aliyah saya udah universitas, hampir sama. Ya, jadi Jember dulu saya udah universitas, jenengan masih Aliyah kalau nggak salah. Ya itu, jadi ya alhamdulillah lah. Jadi paringi dawa umur, sehat, Kang Saimul tahu bagaimana saya sehat. Saya kira itu, saya tidak panjang-panjang ini kalau diteruskan. Saya ini biasa ngobrol di muka kelas, di dosen itu. Jadi tahu Kang Saimul lah bagaimana saya itu tidak pernah habis-habis cerita macam-macam. Saya kira zakat, saya putus hari ini dan mudah-mudahan YouTube saya dibaca oleh seluruh orang di dunia dan mudah-mudahan semangat untuk membangun. Kalau tidak punya dana gimana? Tidak usah khawatir. Sampai datang ke masjid saja ikut berjamaah. Pahalanya mirip-mirip lah sama mislahu. Insya Allah. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahid. Sangat inspiratif sekali apa yang diceritakan dari keluarga besar Bapak Haji Batul. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Al-mukarramun para alim ulama, para kiai, ustadzah, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Hayatuddin sebagai mutasar Ilmu Kecamatan Jambi dan Bapak Nurul Hidayat Wahid mutasar Ilmu Kecamatan Jambi, kepada Bapak Habib wakil dari pewakil musola, nanti saya sebutkan musola terakhir saja, kepada kepala sekolah Bapak Nanakhiri, Dewan Guru semuanya, Ketua Yayasan YPIA, Komite MI Jambi dan Bapak Pengawas, para Bapak hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi rahmat dari Allah berupa kesehatan dan umur panjang, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama hadir di musola ini dalam rangka yaitu peresmian Musola Faturiyah MI Islamiyah Jambi. Jadi musola itu ada namanya Faturiyah MI Islamiyah Jambi. Para Bapak hadirin sekalian, atas nama Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Jambi kami mengucapkan selamat kepada MI yang telah menempati musola ini. Mudah-mudahan berguna untuk para siswa, untuk warga di sekitar musola ini. Yang kedua, kami sampaikan banyak terima kasih kepada para pewakil, khususnya kepada Bapak Habib yang mewakili dari almarhum kepada Bapak Fatur Haji Faturiyah, khususnya almarhumah Ibu Siti Haulidah. Para Bapak hadirin sekalian, akan saya ceritakan bagaimana kejadian bisa bentuk musola ini. Sebelum musola ini bentuk Pak, dulu almarhum Mbok Ida, saya kalau menyebut Siti Haulidah itu Mbok Ida itu datang ke rumah sama Mas Rukis. Jadi saya didatangi dua orang ini suruh membeli tanah di utaranya MI itu Pak Ran itu. Saya sudah nego Pak Ran tidak mau, karena dulu pernah dinego Pak Haji Lukman katanya. Jadi saya kepada dua kali tidak mau. Terus akhirnya Mbak Haulidah ini ada tanah ini Pak. Jadi langsung tanggap Mas Rukis itu langsung membeli tanah ini, langsung dibayar kontan. Dia berkata kepala MI tinggal kuncinya saja. Alhamdulillah sekarang sudah bentuk Musola Faturiyah MI Islamiyah Jambi. Para Bapak hadirin sekalian, mudah-mudahan
keluarga pewakil itu amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hilaf dan usahanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. MI tidak punya apa-apa, dibelikan, dibangunkan, terima uji. Ya begitu liku-likunya Pak Lukis bolak-balik ke sini, dan hari itu juga pokoknya tanah harus dibeli. Pokoknya karena saya ke sana tanah harus jadi, insya Allah Pak Ji. Jadi pesannya juga dari pewakil ini, maksimalkan keberadaan musola ini. Jadi saya sampaikan ya monggo Pak Ji, nanti kalau memang warga mempergunakan musola ini selain MI nggak apa-apa, tapi tetap saya mohon untuk manajemen ini adalah MI Islamic Jambi. Barangkali butuh listrik, butuh apa ke kita. Kalau diperbolehkan warga dari mulai asar, maghrib, isya, subuh, dan kalau bulan Ramadan ada taraweh dan tadarus, monggo dipergunakan. Tapi untuk kebersihan kita yang manajemen adalah musola ini. Jadi tidak ada keberatan dari MI. Kenapa? Saya di madrasah selalu mengutamakan warga sekitar harus diutamakan untuk mencerdaskan anak-anak sekitar. Kita utamakan dengan warga sekitar sini. Jadi harapan saya, Pak Ji, saya terima kasih. Pak Ji Habib, sampaikan salam ke Bu Jining dan Pak Lukis. Mau bahas apa saya ini? Mau berkata-kata apa? Karena beliaunya itu wakil terbesar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.